itu nggak langsung masuk ke dalam bagian pengambil keputusan dari sebuah organisasi. Ya karena memang dia nggak ada divisi di situ gitu. Jadi dia nggak ikut-ikut tentang kenaikan upah kenaikan upah karyawan atau kebijakan desain produk tertentu. Satpam nggak akan ngomongin soal itu dan nggak akan bertugas soal itu. Cuman karena Satpam itu nanti akan menjaga keselamatan atau keamanan dari perusahaan tertentu, nah itu akhirnya bisa berpengaruh juga kan, karena dia tadi menjaga keamanan itu tadi. Padahal dia bukan termasuk di dalam lingkungan internalnya dari sebuah perusahaan. Jadi intinya lingkungan itu bisa berpengaruh, entah itu secara langsung ataupun tidak langsung. Gitu. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya, pembagian lingkungan itu ada macam-macam. Salah satunya adalah dibagi secara eksternal dan internalnya. Ya, kalau yang pertama itu lingkungan yang pertama lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini berarti lingkungan yang ada di luar ya, di luar dari organisasi atau perusahaan. Nah, dari lingkungan eksternal ini dibagi dua, yaitu yang pertama aksi langsung, yang pertama aksi langsung, yang kedua adalah elemen aksi tidak langsung. Kalau yang aksi langsung itu beberapa contohnya, elemen-elemennya itu adalah konsumen atau pelanggan. Ya jelas dong, kalau misalnya nggak ada konsumen yang beli produk dari perusahaan tertentu, ya bisa-bisa rugi perusahaannya gitu. Sebaliknya kalau misalnya konsumen yang datang banyak, pelanggannya suka dengan barang kita, ada kemungkinan bisnis kita sukses, lancar, dan kita akan mendapatkan surplus atau keuntungan yang semakin bertambah gitu. Kemudian elemen aksi langsung yang lainnya itu apa? Contohnya pemasok. Pemasok itu ya berarti bisa perusahaan lain atau badan lain yang memberikan bahan-bahan ke kita, entah itu bahan mentah atau apapun lah yang dibutuhkan untuk kita gitu. Atau misalnya kita toko, kemudian kita butuh bahan-bahan yang akan dijual. Nah, pemasok ini adalah salah satu yang juga mempengaruhi secara langsung terhadap lingkungan organisasi kita. Kalau misalnya barangnya kurang, berarti apa yang kita jual juga kurang dan kita juga bakal mendapatkan omset yang kurang gitu. Kemudian pemerintah ini ternyata juga secara langsung bisa berpengaruh kepada lingkungan organisasi kita. Misalnya karena pemerintah ini menetapkan upah minimum regional atau upah minimum provinsi dari intinya pemerintah itu dapat menetapkan upah minimum untuk karyawan-karyawan kita, akhirnya kita bisa menyesuaikan, akhirnya itu berpengaruh kepada bagaimana kita menentukan upah minimum, upah terhadap karyawan kita tersebut, gitu. Kemudian ada juga serikat pekerja. Serikat pekerja ini ya berarti ya kayak yang Mbak Mas pasti lebih tahu ini deh, karena pasti juga ikutan serikat pekerja ini. Nah, kalau misalnya ada perusahaan yang nakal nih, misalnya udah 5 bulan nggak membayar upah kepada karyawannya. Nah, itu bisa nanti serikat pekerja ini akan membantu para pekerja-pekerja tersebut supaya istilahnya kayak protes gitu ya, protes atau demo kepada perusahaan tertentu supaya gajinya itu tadi diturunkan. Nah, itu kan berarti juga berpengaruh secara langsung serikat pekerja itu tadi kepada organisasi yang bersangkutan tersebut. Gitu. Lembaga konsumen juga kayak gitu, lembaga konsumen, karena lembaga konsumen ini adalah lembaga yang care kepada para konsumen. Makanya ini bisa menjadi ancaman tersendiri bagi organisasi kalau organisasinya ini nakal atau enggak mengikuti aturan yang berlaku.
gitu, atau membahayakan konsumen. Nah, itu bisa kena sentilan dari lembaga konsumen ini tadi. Misalnya ada bahan-bahan tertentu yang seharusnya nggak dimasukkan kepada produk dari sebuah perusahaan. Misalnya ada vetsin atau micin itu loh. Micin itu, misalnya ada lemak babinya yang disebarluaskan ke masyarakat Indonesia yang mayoritas ini adalah Muslim. Nah, ya nggak bisa dong kayak gitu. Karena kita mayoritas Muslim, ya berarti sebagai perusahaan harusnya kita menyesuaikan dengan konsumen yang ada, budaya yang ada itu seperti apa. Kalau orang-orang yang nggak bisa makan itu, dan memang ada peraturan harus menyebarkan makanan-makanan yang halal, ya berarti itu harus dipatuhi gitu, nggak boleh memasukkan lemak babi ke dalam situ. Terlebih-lebih kalau misalnya perusahaannya itu nakal, jadi udah tahu itu ada kandungan babinya tapi ditulisnya nggak ada. Nah, itu nggak boleh. Dan kalau misalnya itu ketemu sama lembaga konsumen ini tadi, bisa jadi organisasinya ini kena hukuman atau kena cekal atau kena hukum yang berlaku gitu. Bisa kena denda juga atau punishment yang lainnya gitu. Nah, sama juga halnya dengan media atau pers. Karena media atau pers itu kan haus akan berita ya, entah itu berita baik atau berita buruk tentang sesuatu. Kalau itu punya nilai jual, maka itu akan diterbitkan oleh media atau pers karena mereka punya pokoknya setiap kejadian yang punya news value itu pasti akan diberitakan oleh media atau pers kan. Nah, kalau nanti organisasi itu melakukan hal baik, misalnya ada launching HP terbaru keluaran Samsung di Indonesia gitu, itu bisa jadi dimasukkan di media tertentu di Indonesia. Dan sebaliknya, kalau misalnya ada perusahaan yang tiba-tiba memberhentikan atau mem-PHK orang karyawannya sebanyak ribuan orang secara tiba-tiba. Nah, ini pasti ada yang nggak beres kan. Nah, itu juga bakal cepat terendus sama media massa yang nantinya juga akan diterbitkan di media massa tersebut gitu. Tuh. Kemudian ada pesaing juga. Pesaing ini jelas juga langsung berpengaruh kepada lingkungan organisasi tertentu. Misalnya antara indeks dan ini toko indeks ya, misalnya toko indeks dan toko Indonesia yang lainnya, misalnya Indo Cantik gitu ya. Si indeks ini pasang harga murah untuk sarden ya, atau mie goreng lah, mie goreng Indomie itu dia pasang harganya murah gitu. Terus habis itu yang toko Indo Cantik ini tadi juga sama pasang harga murahnya. Tapi yang bikin mereka berbeda itu adalah pelayanannya. Ambil contoh pelayanannya yang di indeks itu lebih bagus daripada yang di Indo Cantik. Udah pelayanannya bagus, harganya murah, kemudian dekat dengan pintu masuknya Taipei Main Station gitu ya. Nah, pasti kalau orang normal ya pasti lebih memilih untuk lebih beli di indeks karena harganya sudah murah, terus habis itu servisnya juga bagus, memuaskan, terus ramah pelayanannya gitu. Apa yang bisa membuat orang nggak beli di situ coba ya kan? Nah, dibandingkan dengan Indo Cantik ini tadi, indeks bisa jadi lebih laris, barang-barangnya lebih laris untuk dibeli orang daripada si Indo Cantik itu tadi gitu. Kemudian elemen aksi langsung yang lainnya apa? Yaitu lembaga keuangan. Ini kaitannya dengan perekonomian ya. Kemudian juga ada pasar tenaga kerja. Kalau ini juga lebih ngomongin soal tenaga kerjaan gitu. Itu semuanya bisa beraksi langsung kepada lingkungan organisasi gitu. Kemudian selain aksi langsung, ternyata ada beberapa elemen juga yang berpengaruh, tetapi tidak secara langsung. Contohnya apa? Teknologi gitu. Teknologi ini misalnya seperti adanya ATM banking. Sebelum ada ATM banking itu dulu adanya internet banking. Sebelum